Halo, selamat bertemu kembali dengan Pak TJ Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu apa? What is the simple machine? Pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha atau memudahkan melakukan pekerjaan. Tools to make activities easier. Nah, apa saja macam-macam yang akan kita bahas pada pesawat sederhana? Yang pertama adalah tuas, atau ada juga yang menyebut pengungkit, the lever. Kemudian yang kedua adalah patrol, the pulley. Dan yang ketiga adalah bidang miring, the inclined plane. Dan yang keempat adalah roda bergerigi atau the gears. Nah, mari kita bahas satu persatu dari tuas. Tuas atau pengungkit itu ada 3 jenis dan disebut juga sebagai tuas kelas 1, tuas kelas 2, dan tuas kelas 3. Bagaimana membedakan suatu peralatan masuk sebagai contoh tuas kelas 1, tuas kelas 2, atau tuas kelas 3? Mari kita perhatikan. Saya mencoba memberikan singkatan, ya, TBK. Ya, singkatannya TBK. Coba yang di tengah urutannya adalah TBK. T yang dimaksud adalah titik tumpu, B adalah titik beban atau titik berat, dan K adalah kuasa. Peralatan masuk sebagai tuas kelas 1 apabila urutannya titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Maka saya tuliskan tuas kelas 1 dengan singkatan BTK atau KTB. Sedangkan tuas kelas 2 yaitu peralatan yang memiliki urutan bahwa titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Maka saya singkat untuk tuas kelas 2 itu TBK atau KBT. Sedangkan tuas kelas 3 saya singkat BKT atau TKB, yaitu peralatan yang kuasanya ada di antara titik beban dan titik tumpu. Mari kita ambilkan beberapa peralatan sebagai contoh. Tuas kelas 1 yang pertama linggis, yang kedua ada gerobak bakso, yang ketiga ada gunting kertas, ada juga gunting kuku, kemudian ada tongkat, ya, atau pikulan buah. Dan yang kelima adalah martil pencabut paku. Jadi sekali lagi saya ulang, tuas kelas 1 linggis atau pengungkit, gerobak bakso, gunting kertas ataupun gunting kuku, ada martil pencabut paku, dan ada pikulan pedagang buah. Kemudian contoh dari tuas kelas 2, misalnya staples, gerobak 1 roda, kemudian ada perforator, pelubang kertas, ada pemecah biji kacang, kulit kacang, kacang kulit maksudnya, kemudian ada pembuka tutup botol. Ya, saya ulang, tuas kelas 2 contohnya staples, gerobak 1 roda, pelubang kertas, pembuka tutup botol, dan ada pemecah biji atau kacang kulit. Sedangkan tuas kelas 3, contohnya ada pinset, sumpit, ada stick golfnya, ada pemukul bola rondes atau pemukul bola kasti, dan sapu ijuk. Nah, contoh ya, tuas kelas 3, pinset, sumpit, sapu ijuk, kemudian stick golf, dan ada pemukul bola kasti. Bagaimana kita sebenarnya mengetahui alat ini memberikan keuntungan pada kehidupan kita saat melakukan kegiatan?
maka akan kita hitung dengan istilah keuntungan mekanik, mechanical advantage. Nah, misalnya kita ambilkan contoh jungkat-jungkit waktu TK, waktu kecil kita main jungkat-jungkit ya. Ada teman yang duduk sebagai beban, kemudian teman lain mengangkat. Sehingga jungkat-jungkitnya nanti bisa naik turun. Dalam posisi seimbang, ya, jungkat-jungkit ini ada yang menyangga, maka kemudian kita katakan sebagai tumpuan. Nah, ada gaya kuasa, ada gaya beban. Ada lengan kuasa dan ada lengan beban. Nah, perbandingan antara gaya beban terhadap gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban itulah keuntungan mekanik, mechanical advantage. Kalau kita memiliki katrol tetap, ya, katrol yang terpasang, misalnya kerekan, ya, kalau di kampung-kampung di desa itu ada orang menimba air pakai kerekan. Nah, keuntungan mekanik katrol tetap ini sama dengan 1. Jadi sebenarnya tidak memberikan kemudahan berkaitan dengan bebannya makin ringan, tetapi keuntungan dari katrol tetap ini sebenarnya adalah mengalihkan arah gaya. Jadi lebih mudahnya alat ini untuk mengalihkan arah gaya sehingga kalau kita mau menaikkan barang justru kita dari bawah, bukan narik dari ke atas. Nah, keuntungan mekaniknya nanti merupakan perbandingan antara gaya beban terhadap gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Karena keuntungan mekaniknya 1 sebenarnya, ya gaya kuasa yang kita berikan itu sebenarnya sama dengan gaya beban. Ya, maka kemudian kita katakan keuntungan mekanik pada katrol tetap ini sama dengan 1. Tetapi kalau kita ambilkan contoh katrol bebas, ya, katrol bebas artinya katrol itu bisa naik turun, bisa bergerak. Keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Nah, kita lihat di sana gambarnya, kalau tali pada F itu kita angkat ke atas, kita tarik ke atas, maka katrolnya juga ikut ke atas. Sehingga perubahan tali yang dilingkupi atau melinglit pada katrol ini ada 2, yang bergerak kiri dan yang kanan. Maka keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Dan kita katakan bahwa persamaan keuntungan mekanik pada katrol bebas itu sama dengan katrol tetap, rumusnya, namun nilainya beda. Yaitu nilainya 2. Perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa, atau perbandingan lengan kuasa dengan lengan beban sama dengan 2. Sehingga kuasa yang kita berikan sebenarnya tinggal setengah dari gaya beban. Itulah keuntungan mekanik untuk katrol bebas. Nah, kalau katrol tetap tadi KM-nya 1, katrol bebas KM-nya 2, sedangkan katrol ganda sebenarnya bagaimana kita tentukan keuntungan mekaniknya adalah perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa. Bisa juga kita menentukan berdasarkan jumlah katrol atau jumlah tali yang menanggung beban. Ya, harus disambungkan, tidak boleh terputus, bahwa keuntungan mekanik dari katrol hanya dikatakan sebagai jumlah tali, bukan. Jumlah talinya bisa hanya 1, tetapi kalau itu dililitkan pada susunan katrol, maka rumusannya untuk menentukan keuntungan mekanik katrol yaitu jumlah tali yang menanggung beban. Oke? Mari kita lanjutkan bagaimana menentukan keuntungan mekanik pada bidang miring. Keuntungan mekanik pada bidang miring yaitu perbandingan antara S itu adalah panjang bidang miring, dengan H itu adalah ketinggian bidang miring. Sedangkan W itu adalah gaya dan F adalah gaya yang menopang beban itu. Beban yang memiliki berat sebesar W.
Sehingga keuntungan mekaniknya, saya ulang, untuk bidang miring, Km sama dengan S per H sama dengan W per F. W-nya adalah beban dalam satuan Newton, F-nya adalah gaya dalam satuan Newton, S adalah panjang lintasan atau panjang bidang miring, satuannya meter, dan H adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter. Kalau kita bicara tentang roda-roda ya bergerigi, akan ada istilahnya gaya kuasa dan ada gaya beban. Nah, roda-roda ini memiliki keuntungan mekanik dengan persamaan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros atau jari-jari as. Ya, ini bisa kalian lihat pada contoh misalnya pada gear sepeda. Ya, gear sepeda yang belakang ini kan ada beberapa susun, ada 7 mungkin ya, itu bisa dipindah-pindah. Kemudian yang depan ada 2 bisa dipindah. Nah, perbedaan jari-jari yang kita pakai inilah yang akan memberikan keuntungan mekanik apabila kita mengayuh sepeda. Nah, coba berikut ini sebutkan termasuk jenis pesawat sederhana apa dan jelaskan cara kerjanya. Ya. Contoh yang pertama yang saya maksudkan kerekan burung. Kemudian yang kedua adalah tangga rumah. Ya, rumah yang bertingkat itu kemudian ada tangga. Ya, supaya kita lebih mudah naik atau turun. Kemudian yang ketiga, misalnya ada crane. Ya, sekali lagi 3 contoh ini sebutkan termasuk jenis pesawat sederhana apa dan bagaimana cara kerjanya. Oke, itu saja dulu. Nanti kita sambung pada video berikutnya, yaitu penggunaan peralatan pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada YouTube yang akan datang.